Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tasyri' pada masa tabi'in. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu tasyri' dan apa itu tabi'in. Tasyri' adalah suatu proses penetapan sebuah hukum, sedangkan tabi'in artinya di sini pengikut. Tabi'in ini hidupnya setelah masa sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Generasi tabi'in mengambil dan menerima pelajaran dari sahabat mengenai tafsir Al-Quran, hadis, fatwa-fatwa, dan lebih khususnya pengetahuan penetapan hukum, serta metode-metode yang digunakan dalam penetapan hukum. Adapun tokoh-tokoh terkenal di masa tabi'in, yang pertama itu Sa'id bin Musayyab, kedua Urwa bin As-Subair, yang ketiga Nafi al-Madani, yang keempat Al-Hasan al-Basri, yang kelima Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, dan terakhir Muhammad ibn Sirin. Kondisi situasi masyarakat setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir dan dilanjutkan pada masa tabi'in. Pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah, yang dimana pemerintahan pada masa ini menggunakan sistem monarki. Umat Islam pada saat itu terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur. Pada saat ini, pandangan pemerintah pada ilmu pengetahuan sungguh antusias dengan banyaknya pembuktian dari ilmu pengetahuan yang terdiri dari hukum Islam, as-sunnah, dan tafsir. Pada fase ini, perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in atau generasi kedua setelah sahabat Nabi memiliki signifikan besar dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum Islam. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in. Yang pertama itu pengumpulan dan penulisan hadis. Pada masa tabi'in terjadi upaya yang lebih terstruktur dalam mengumpulkan, mempelajari, dan menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in berperan dalam mengumpulkan hadis-hadis tersebut, dan banyak dari mereka menyusun kumpulan hadis yang menjadi sumber penting dalam memahami hukum Islam. Yang kedua itu penafsiran Al-Quran. Tabi'in berusaha memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka. Mereka menggunakan prinsip-prinsip tafsir yang diterima dari sahabat-sahabat Nabi, seperti tafsir bil mahtur berdasarkan riwayat sahih dan tafsir bil ar-ra'i berdasarkan pendapat pribadi. Yang ketiga itu metode ijtihad. Tabi'in menggunakan metode ijtihad untuk memecahkan masalah hukum yang belum ada petunjuk langsung dalam Al-Quran dan hadis. Mereka mengembangkan prinsip-prinsip dan metodologi ijtihad yang menjadi dasar bagi generasi-generasi selanjutnya. Yang terakhir itu perkembangan mazhab hukum Islam. Pada masa tabi'in muncul beberapa mazhab hukum Islam yang berbeda, yang mencerminkan perbedaan dalam pendekatan dan penafsiran hukum. Mazhab-mazhab tersebut meliputi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab-mazhab ini memberikan kerangka kerja hukum yang berbeda dan memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan muslim. Sumber-sumber hukum dari tasyri' pada masa tabi'in ada 4 macam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang dimana menurut para jumhur ulama Al-Quran merupakan sumber syara' yang hakiki. Yang kedua ada As-Sunnah, sumber hukum kedua setelah Al-Quran, lebih disepakati oleh jumhur ulama. Yang ketiga ijma', kesepakatan para ulama. Yang keempat ada qiyas, penyamaan sebuah hukum yang sudah dalam nas. Penerapan tarik tasyri' pada masa ini dipegang oleh tabi'in yang selalu menyertai sahabat yang ahli dalam bidang fatwa dan tasyri'. Pada masa ini timbul pertukaran pikiran dan perselisihan paham yang disebabkan oleh perbedaan dalam memahami ayat-ayat hukum, cara berijtihad yang berbeda, perbedaan tentang masalah, dan cara pandang penggunaan ra'yu yang berbeda. Itulah tadi penjelasan singkat tentang tasyri' pada masa tabi'in. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.